illogical. Dan tadi tes itu kalau nggak salah tadi dari ENFJ itu ke ESFJ. Kalau nggak salah tadi. Berarti logisnya masih ada ya. Oke, ternyata nih Mas, selain tadi introvert, extrovert, ambivert dan 16 karakter MBTI tadi, ternyata masih ada lagi nih yang bakalan kita kulik lagi, yang menurut pendapat ilmuwan lain kepribadian itu dibagi menjadi 4. Nah, nama ilmuannya itu Hippocrates dan Galenus. Nah, kalau menurut mereka nih Mas, kepribadian itu dibagi menjadi 4, yaitu koleris, sanguin, melankolis, sama pragmatis. Nah, kalau saya di kategori yang ini, sanguin yang suka di kutub utara. Beda. Itu penguin, Mas. Penguin. Mas, garing ya. Iya. Maaf ya. Krenyes ya, Mas. Gitu. Iya. Lanjut. Kalau saya ya, nggak tahu ya kalau kalian apa. Tapi kalau saya itu lebih ke melankolis paling dominan, dan sekarang udah menjurus ke sanguin. Nah, apa sih itu melankolis, sanguin, pragmatis? Apa sih itu, nggak ngerti gue. Nah, kalau sanguin pertama, sanguin itu kayak cenderung orang yang cenderung ramah ya. Bukan ramah lingkungan ya, ramah sama semuanya, bukan cuma sama lingkungan. Garing juga sama. Nggak, kita sekalian beradu siapa yang lebih garing di antara lain. Adu garing ya, oke. Oke. Ramah, suka bergaul, tuh sanguin, terus kayak supel gitu kan, hello my bro gitu kan, kayak gitu. Kalau melankolis, nah itu tuh kayak yang pendiam, yang pemalu, tapi sisi positifnya adalah dia teliti. Kalau melankolis itu lebih teliti dan lebih perasa. Kalau misalkan nggak mau banget nih orang-orang jadi kayak misalkan dia nyakitin orang nih, kayak enak banget rasanya gitu. Jadi kayak perasa ya, lebih perasa dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Satu lagi itu koleris itu tipe-tipe atau kepribadian yang biasanya dimiliki oleh para leader-leader, kayak suka memimpin. Dia tuh suka memimpin, dan kalau memimpin tuh bagus gitu. Makanya para korelis tuh sebenarnya, kalau misalkan kalian adalah bos-bos di luar sana, kalian boleh cek apakah kalian beneran korelis atau bukan. Tapi biasanya sih kalau korelis tuh cenderung pintar memimpin ya, even though dia bukan bos, tapi dia pintar memimpin dan kayak ngatur-ngatur apa-apa tuh. Mungkin si Masnya juga ada kolerisnya sedikit. Belum tahu. Maybe kan. Belum jadi bos soalnya. Belum ya. Tapi kan udah jadi pemimpin dong. Pemimpin apa? Pemimpin kehidupannya sendiri lah gitu kan. At least memimpin diri sendiri dulu, habis itu kan nanti nextnya memimpin keluarga. Betul, ya kan. Betul. Mudah-mudahan, insyaallah gitu ya kan. Gitu. Berarti kalau yang koleris itu berarti memang harus memimpin itu karena mereka punya tipe yang gampang untuk memimpin, atau mereka itu dominan? Sebenarnya siapapun sebenarnya bisa memimpin ya, karena balik lagi 4 kepribadian itu tuh enggak cuma dimiliki untuk kayak satu orang tuh enggak. Karena misalkan kayak gue ngerasa gue melankolis, tapi gue juga ngerasa gue agak-agak punya cenderung ke ini loh, ke sanguin gitu. Jadi kayak satu orang tuh nggak semerta-merta punya satu doang gitu. Jadi bisa 4-4-nya kalian punya, bisa 3 atau 2 gitu. Jadi kayak sebenarnya semua kepribadian tuh sebenarnya bisa memimpin kalau mau dilatih gitu. Tapi kenapa gue bilang koleris itu pemimpin yang baik? Karena cenderung orang-orang yang koleris itu dia lebih ini ya, maksudnya lebih well organized gitu. Bukan dominan. Itu cenderung aja kayak ya mungkin kalau udah over dia kadang bisa bosi gitu. Itu kekurangannya sih, kayak kekurangan tuh kalau para pemimpin yang benar-benar literally koleris tuh biasanya kalau dia nggak maintain dia punya kolerisnya, itu kadang bisa jadi bosi,
suka merintah-merintah kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kayak lagi-lagi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Tapi tadi lu bilang kalau lu itu ini Mas apa tadi melankolis ya. Melankolis berarti lu pernah ngerasain kesulitan nggak menjadi seorang melankolis? Apa kesulitannya? Banget. Melankolis itu ciri-ciri ininya aja ya, negatifnya yang rata-rata common di iniin orang-orang, gampang dibohongin, gampang dibego-begoin itu, karena dia pakai hati kan, maksudnya kayak misalkan dari relationship nih, misalkan relationship sama orang yang melankolis itu punya advantage dan disadvantage-nya sendiri gitu. Advantage-nya adalah ya itu dia kayak perhatian, dia kayak benar-benar rela berkorban banget. Jadi kayak misalkan lu mau apa, gue bela-belain nih gitu. Jadi benar-benar emang memberikan segalanya tuh buat itu orang gitu, untuk pasangannya. Tapi jangan senang dulu. Tadinya gue juga pengen bilang sama lo, kalau mau cari pacar cari yang melankolis aja, tapi ternyata gue salah. Karena balik lagi, kalau terlalu melankolis juga nggak bagus. Karena sisi negatifnya orang melankolis itu kalau dari segi pacaran, ini just so you know aja ya, dia kadang suka posesif. Bukan suka posesif, memang posesif dan curigaan. Itu kan kita risih ya kalau digituin gitu. Jadi tapi kecurigaan dan posesifnya dia itu muncul karena dia terlalu kepedulian yang terlalu besar, makanya jadinya balik lagi jadinya jadi bumerang, jadi bumerang untuk diri sendiri, itu balik lagi gitu. Apapun yang berlebihan nggak bagus. Tapi hubungan sama orang melankolis, bukan yang merasa punya kesulitan, bukan yang orang memiliki sifat itu ya, tapi orang yang berhubungan sama orang melankolis pun merasakan kesulitannya. Contohnya gue kalau lagi ada yang pernah dulu gitu, memang kelihatannya orang tipenya melankolis gitu, deket sama gue kan. Nah, kita tuh dilatih kayak jadi dukun, tau gak Mas? Apapun yang dia mau kita tuh harus tebak. Kalau ditanya kenapa, nggak apa-apa, tapi ya mukanya udah ngasih karena emang melankolis tuh lebih cenderung gitu, diem sih, lebih cenderung kayak itu sih ya. Dari sejak itulah gue memperdalam ilmu perdukunan. berarti pasangan lo itu melankolis ya Mas? Dulu, nggak yang sekarang, tapi yang dulu. Nah itu adalah bukti kalau kepribadian pun bisa berubah. Jadi gua sih tadi soal dunia perdukunan jangan dianggap ya. Jangan. Serem ya Mas ya. Ntar musyrik. Jatuhnya ntar musyrik. Iya. Gitu. Nggak perlu sampai ke dukun segala untuk mengerti perasaan. Kalau terus-terusan sama orang melankolis ngelatih dukun gua beneran. Iya. Makanya kan untungnya Masnya bisa merubah kan jadinya. Karena harus nebak gitu kan, bingung. Iya. Bener. Tapi kira-kira ya Mas, maksudnya dari lo sendiri deh. Ketika lo merasa gitu ya, ini nih kepribadian yang pas banget buat gue. Ternyata secara nggak sadar, istilahnya lo udah berevolusi gitu ya, kayak bukan revolusi, kayak Digimon ya. Gitu, maksudnya kayak berkembang lah ya intinya. Akhirnya jadi yang tadinya kepribadiannya bisa berubah gitu, atau bisa punya dua tipe sekaligus dalam satu badan gitu. Itu ada nggak sih menurut lo, dari lo sendiri ya? Maksudnya aku pengen tahu pengalaman lo gitu. Lo inget nggak momen ketika gue ngerasa, jangan-jangan gara-gara momen ini nih gue jadi berubah gitu, jadi kepribadian gue yang tadinya begini jadi begini gitu. Banyak sih ya sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, banyak. Sakit hati masuk juga nggak sih? Sakit hati bisa juga, mungkin kayak ditinggal sama orang yang kita sayang, nggak dia kita yang care, yang romantis, yang mungkin ceria, periang gitu, totalnya jadi ngurung diri, pendiam segala macam. Nah itu bisa juga kan dari yang mungkinnya tadi dari sanguin bener jadi melankolis, dari yang gampang ngutarain isi hati jadi sama kita ngekip, jadi kita mendem gitu karena kekecewaan gitu. Contohnya kan seperti itu. Ya mungkin berarti mungkin yang lo maksud di sini traumatize situasi gitu, situasi yang traumatis itu bisa merubah kepribadian seseorang ya berarti ya. Bisa juga. Gitu.
hal-hal yang kita nggak inginkan lah kadang bisa kejadian. Faktor lingkungan. Kalau misalkan ada faktor dari orang tua, ini juga ya kali ya. Maksudnya, Faktor orang tua nggak begitu kalau menurut gue ya, karena kan kita dari kecil kan udah dididiknya begitu gitu. Harusnya kita udah terbiasa. Kalau yang mendadak kita nggak biasa tuh maksudnya dalam artian yang mendadak kejadian atau kayak misalnya ditinggal misalnya orang tua atau ditinggal apa mungkin, gitu. Itu mungkin jadinya yang tadinya kita terlalu terlalu gampang banyak cerita sama orang tua, mendadak kita harus ngadepin semuanya sendiri gitu kan. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong yang tadi berbagai macam kepribadian dalam satu individu nih. Gue pernah inget film yang itu judulnya Split. Iya benar-benar. Itu yang ada sampai 24 kepribadian. Itu dia lebih parah lagi sih Mas, dan itu benar-benar kalau kita kan cuma sekedar teori nih. Kalau dia karena dia film, jadi dia benar-benar menggambarkan 24-24-nya itu dalam satu film. Lu pusing-pusing dah. Karena gue juga nonton, itu gue pusing sendiri. Cuma bagus banget memang. Dan serem sih. Menurut gue agak serem karena genrenya thriller ya memang. Masalahnya gue ini sebenarnya ini film nih, gue tuh jadi ngomong film sih, maksudnya kayak ini sekelibet aja ya gitu. Ini masih relate lah. Maksudnya kayak masih relate oleh kepribadian kan. Cuma ini film ini nggak endorse film kan? Iya nggak sih. Tapi kayak gue suka aja nih film gitu karena psikologinya dapet, horornya juga dapet, tapi juga mengedukasi. Secara implisit tuh mengedukasi gitu. Sebenarnya banyak sih film-film yang soal mental health segala macam kayak Black Swan gitu. Gue suka banget juga tuh Black Swan karena di situ juga dia ngomongin soal mental health, dan itu panjang lagi kalau kita jabarin panjang lagi. Dan itu nyata ya. Ya itu nyata banget. Dan orang-orang yang punya kayak orang punya kepribadian ganda itu ada dan gue rasa workaholic di rumah juga pasti pada tahu lah gitu, orang-orang perbedaan ganda yang punya 7, 2, 5 gitu kan. Dan itu betul. Ada beneran gitu, dan itu memang agak ngeri ya gitu. Tapi nanti itu kita harus bahas itu kayaknya tersendiri lagi. Itu kayaknya bipolar di hari yang beda gitu. Dan bipolar itu kita akan mendalami lagi sih, karena itu benar-benar spesifik ya. Dan bukan cuma bipolar sih, banyak banget penyakit kepribadian kayak kepribadian ganda, terus skizofrenia bla 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 gitu. Itu kan kepribadian juga. Skizo bukan masalah sama memori ya, bukan? Ya itu kayak apa itu kepribadian juga atau memori yang setahu? Ya banyak sih. Pokoknya tapi nanti kita bakalan bahas di hari lain. Jangan sekarang karena di sini aja sekarang udah banyak banget yang kita bahas. Otak gue udah panas. Iya. Nah, waktu saya nggak banyak nih, maaf. Orang sibuk. Apalagi. Maaf ya, Mas. Enggak buat channel ini waktu gue nggak unlimited ya, tenang. Terima kasih loh, Mas. Iya. Apalagi enggak, tapi gini, buat orang-orang yang kayak gue males jawab pertanyaan 40-50 pertanyaan cuma buat gue tahu gue kenapa, gue apa gitu. Tenang. Kebiasaan kamu di rumah, kebiasaan yang kamu lakukan itu bisa menjadi bukan tolak ukur sih, kayak sekelibet aja tuh. Jadi kalian bisa tahu tipe kalian apa gitu, perbedaan kalian apa dari hal-hal yang biasa kalian lakukan. Hal-hal kayak ibaratnya cuma kayak ibarat timbang gulung tisu. Kalian tahu kan, maksudnya gulung tisu toilet tuh kalau misalkan di toilet ya Mas, kan ada tisu tuh, ada yang rollnya ke depan, ada yang rollnya ke belakang. Ketimbang itu aja, dari situ aja tuh kalian bisa tahu sedikit banyak tentang kepribadian kalian tuh seperti apa. Nah, kalau yang mau tahu orang-orang yang ngerollnya ke depan, kalau gue sih termasuk orang-orang yang rollnya ke depan ya, ngambil roll ke depan. Itu kalau menurut apa yang gue baca itu lebih dominan kalau itu. Maksudnya lebih dominan dalam artian kayak sekarang nih gue kalau ngomong nggak mau dijeda. Itu dominan banget, bener-bener nggak ini banget sih. Maksudnya dominan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif sih ya. Kalau positif tuh, kalau leader tuh perlu banget punya kepribadian dominan ya. Supaya nggak dianggap receh sama yang lain, apalagi bawahan gitu kan. Tapi dominan juga agak bahaya kalau kita lagi bersosialisasi, karena orang jadi jadi bisa ngerasa terintimidasi dan akhirnya menjauh gitu. Jadi kayak balik lagi ada pro kontra ya gitu.
Nah kalau orang yang ngegulung tisunya ke belakang, gue nggak tahu ya, gue nggak habis pikir ada yang orangnya gitu. Lo ngegulungnya ke belakang atau ke depan? Pengen kayak origami gitu sih biasanya. Jadi ada. Dia lebih kreatif ya, dia kreatif ya gitu. Nggak, padahal ke depan juga sih. Kalau lo Dev, ke belakang ke depan Dev? Kalau gue sih ke belakang, termasuk yang serius? Enggak, ke depan. Ke depan berarti dominan juga. Ya kayak berarti dominan juga loh. Gitu. Kalau ke belakang tuh sebenarnya soalnya kalau ke belakang itu menurut apa yang gue baca tipe-tipe orang yang mau aja gitu kayak lebih cenderung tunduk gitu sama si dominan ini gitu. Tapi ada yang emang ke belakang ya masih pertanyaan sih. Saya juga agak bingung. menyusahkan. Agak menyusahkan. Saya juga bingung. Saya juga bingung kenapa ketimbang naruh tisu doang bisa jadi tolak ukur. Tapi sebenarnya itu juga bukan nggak 100% bisa dijadiin acuan karena kita masih banyak lagi yang lain gitu. Salah satunya sih yang paling umum ya itu cara jabat tangan sih Mas. Cara kita salaman gimana kan kita salaman. Nah ini kan kelihatan. Ini gue cara salaman gue adalah salaman yang lemes gitu, maksudnya nggak ngegrip gitu. Kalau tadi si Masnya ini ngegrip banget gitu. Nah itu kalau orang-orang yang ngegrip itu biasanya orang-orang yang memang percaya diri, yang ibaratnya kayak punya apa ya, karismatik gitu, karismatik aja. Ini sesuai yang saya baca, sebenarnya malas juga ya gitu. Cuma kayak ya mau nggak mau itu sesuai riset, jadi gue kayak cuma menyampaikan aja. Dan ternyata memang iya sih kebanyakan kenapa para pebisnis atau leader itu kalau salaman atau kalau handshake gitu dia agak sedikit mendominasi. Karena pernah gue salaman sama salah satu petinggi, ibaratnya kayak gitu. Gue salaman nih, guenya biasa gitu kayak tadi namanya orang gue pemalu kayak ya cenderung introvert gitu. Jadi jabat tangan gue ya soft kayak tadi tuh, kayak nggak ada gripnya segala macam. Tapi itu dia ngegrip. Tapi begitu gue salaman sama dia kayak kaget, gue bener-bener kayak gitu, bener-bener kayak serem tapi kelihatan dari. Tapi kalau ketemu yang grip sama ngegrip mereka nggak akan piting-pitingan. Iya enggak sih, serem juga. Jadi gulat dong di situ. Maksudnya kayak apa namanya, bener-bener berasa banget ininya, gapnya tuh berasa gitu. Menarik sih ya sebenarnya. Makanya kayak banyak dari situ aja dari cara jalan juga. Hal-hal simple tuh banyak bisa indikasi kepribadian manusia. Dan kalau kalian mau tahu dari cara jalan juga itu bisa menunjukkan apakah orang psycho atau enggak, psikopat atau enggak gitu. Jadi hati-hati ya gitu. Ngeri juga ya. Nah kalau orang yang melihat misalkan jalannya agak jinjit dan melihat ke bawah itu cenderung pemalu, cenderung ya kurang mudah bergaul lah. Kalau jalan kayang nih. Jalan kayang hantu dong. Setan dong Mas, serem. Bukan kepribadian, nggak bisa jadi indikasi berarti. Bukan. Serem Mas kalau Mas ngeliat orang jalan kayang, Mas kabur segera. Kalau saya ini kayak kabur segera gitu. Jadi ya udah. Ya pokoknya intinya untuk sebagai konklusi nih Mas, kepribadian itu banyak banget. Kalau dan menarik banget buat dikulik ya. Sebenarnya menarik, tapi kalau kita jabarin lagi lebih dalam lagi, ini bakalan seharian penuh. Bahkan tadi si Devin aja udah begini Mas. Udah begini durasi. Saking lamanya gitu. Makanya karena kita kasihkan ngomonginnya terus kayak lupa durasi gitu kan. Makanya sekarang kita sudahi saja Mas, kita konklusi aja. Silakan. Kalau konklusi dari saya adalah kepribadian itu seru sih, asik sih gitu. Maksudnya kayak gue juga baru tahu kalau kepribadian itu ternyata bisa berubah-ubah tergantung dari lingkungan dan situasi keadaan yang mengharuskan kita kayak gimana gitu ya. Jadi kayak benar-benar ini gue juga belajar di sini. Jadi kalian belajar, gue pun belajar gitu. Dan Mas Felix pun mungkin pasti belajar juga gitu. Karena ada beberapa poin yang kita belum tahu, ternyata kita kaget gitu. Intinya kepribadian tuh dinamis ya, dan unik. Benar-benar
bukan yang kaku, bukan yang Harus bisa ditebak-tebak gitu, ya. gitu. Karena ya kembali lagi manusia adalah makhluk yang unik dan makhluk yang ya nggak bisa dikotak-kotakan lah gitu. Dan jangan suruh saya nebak-nebak lagi Mas, capek Iya, Mas. iya benar-benar. Karena kita bukan dukun, jadi tolong ya sampaikanlah perasaan kalian kalau kalian mau ngomong sama seseorang. Berarti mau lanjut ke sesi heartstring kan berikutnya. Oke. Tapi bukan saya yang dampingin, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau saya yang dampingin nggak Terima jadi kasih heartstring. Mas, terima kasih untuk hari Terima kasih ini. juga. Terima kasih sudah mau saya ribetin, ngomongin pusing-pusing soal kepribadian. Dan buat kalian, kalau kalian ngerasa, wah ini artikel seru nih, membantu, gue jadi penasaran nih, kira-kira apa ya karakter kepribadian gue. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian mau tahu, kalian bisa googling tes MBTI namanya. Tes kepribadian MBTI. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Dan kalau kalian udah tahu hasilnya, tolong yang memang mencari dan udah tahu hasilnya, tolong komen di sini, komen di bawah. Dan kalau kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe Dan komen. ya. Tadi komen tadi udah. Komen. Sebenarnya gue juga penasaran sih. Setiap orang pasti punya result yang beda-beda kan. Jadi gue seru aja gitu kalau ngeliat apa sih result orang-orang itu kayak ngebaca-bacain kan seru ya gitu. Ya. Terus kayak ya udah sih, itu aja that's it dari gue. Yas dan Felix pamit dulu. Oke. Hari ini ya. Dan Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke. Terima kasih untuk yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Kita ngebacot ya Mas, kita kayak garingnya iya. Ya, kita ngegaring sama-sama, kita bertukar pikiran sama-sama dan kita berbincang-bincang bersama-sama. Thank you Terima juga. kasih untuk waktunya. Makasih Jangan kapok-kapok ya Mas. Enggak, tenang. Bisa lebih sering-sering ya nanti. Amin. Iya bagus sih. Kalau sering-sering malah bagus gitu. Iya. Jadi saya punya teman sparring terus nih gitu kan. Kalau ganti-ganti nggak apa-apa sih, kayak variasi lah. Gitu. Tapi tadi juga kayak heartstring kan ditemenin sama yang biasa. Tenang Mas Mei, saya tidak melupakanmu. Tapi untuk kali ini, untuk untuk seminggu ini kayaknya ganti dulu nggak apa-apa kali ya, buat variasi juga. Oke, that's it dari gue. Hard workers, work with your heart, be a hard worker. Bye. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. Learn to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. Won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the selfless world's gonna cut me down, I'm gonna send the flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching out to the beat of drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me, oh, 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 this is me. Bagian yang gak akan gue sebutin satu di sini. Yang gak akan gue sebutin satu di sini. Panik. Ayo lo. Aduh mbak itu, kok saya pedih ya ngeliatnya. Aduh, Ini bisa di-cut ya. iya, dikat ya, dikat dulu.